Selamat pagi adik-adik, jumpa lagi dengan Civalen yang hari ini akan membawakan cerita firman Tuhan. Tapi sebelumnya Enci mau mengajak adik-adik untuk yuk kita nyanyi sama-sama. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Anak-anak pujilah nama Tuhan yang Esa, puji Bapa, Anak, Roh Maha Esa. Ya adik-adik, sekarang mari kita berdoa. Tuhan Yesus, pada saat ini kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkan firman-Mu. Berkati kami, buka akal hati pikiran kami, supaya firman yang kami baca kami bisa mengerti dan kami bisa melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Berfirmanlah bagi kami ya Tuhan, karena kami selaku anak-anak-Mu sudah siap untuk mendengarkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. You can have fruit snacks, but you can't have them right now, okay? You gotta wait. You gotta wait until mommy and daddy come back, okay? You can't eat these yet. You gotta wait until we come back. I'm gonna leave them right here. Don't touch them. Wait, okay? We're gonna come back. Don't eat them yet. Don't eat them. We'll be right back. We just gotta go get something. Just wait a second. Adik-adik, dari video yang tadi kita sudah saksikan, kita bisa melihat bahwa terkadang adik-adik kecil merasa tidak sabar akan sesuatu, apalagi ketika dihadapkan dengan sesuatu yang sangat menarik perhatian dan sangat dia sukai. Hal itu membuat mereka tidak setia, tidak sabar, bahkan mereka melupakan perintah atau apa yang dikatakan oleh orang tua mereka. Nah, hal ini pun terjadi kepada umat Israel di dalam bacaan kita pada hari ini. Mereka menjadi tidak setia, mereka tidak sabar, dan mereka mengecewakan hati Tuhan. Kita bisa baca dari Kitab Perjanjian Lama di Keluaran 32 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-6. Adik-adik boleh membaca masing-masing di rumah. Jangan lupa untuk menekan tombol pause ketika sedang membaca, dan setelah itu adik-adik bisa kembali menekan tombol play untuk melanjutkan cerita Enci. Nah adik-adik, dari kitab yang tadi kita sudah baca ada dua tokoh, yaitu Musa dan Harun. Nah, Musa dan Harun ini adalah kakak beradik. Harun adalah kakak dari Musa. Pada suatu hari Tuhan meminta Musa untuk pergi dan naik ke Gunung Sinai. Sedangkan Harun dan umat Israel menunggu di bawah kaki Gunung Sinai. Dan ternyata di Gunung Sinai itu Tuhan memberikan 2 loh batu yang berisi 10 hukum Tuhan atau 10 perintah Tuhan. Nah, adik-adik pasti tahu ya 10 perintah Tuhan. Ayo, apa saja? Yuk, Enci mau mengingatkan adik-adik lagi tentang 10 hukum Tuhan. Yaitu yang pertama, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Yang kedua, jangan membuat patung untuk disembah. Yang ketiga, jangan menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. 4, kuduskanlah hari Sabat. 5, hormatilah orang tuamu. 6, jangan membunuh. 7, jangan berzina. 8, jangan mencuri. 9, jangan bersaksi dusta. Dan 10, jangan mengingini milik orang lain. Itu adalah 10 perintah Tuhan yang mana pada saat itu Tuhan berikan kepada Musa di Gunung Sinai. Pada saat itu adik-adik, Bapak Musa berada di Gunung Sinai selama 40 hari 40 malam.
Dan yang dilakukan oleh umat Israel dan Harun, mereka tidak sabar adik-adik. Mereka menduga mungkin Musa tidak akan kembali lagi. Karena mereka merasa kehilangan sosok pemimpin dan juga mereka merasa tidak ada lagi yang peduli dengan mereka, umat Israel meminta Harun untuk mencarikan pengganti sosok pemimpin. Dan apa yang dilakukan? Mereka membuat patung adik-adik, dan patung itu berbentuk seekor lembu yang terbuat dari emas hasil kumpulan dari mereka. Dan setelah patung itu jadi, mereka pun menyembah patung itu. Nah, hal ini membuktikan bahwa umat Israel dan Harun pada saat itu tidak setia kepada Tuhan. Dan firman Tuhan hari ini kembali mengingatkan kita untuk tetap setia kepada Tuhan. Dan berbicara mengenai setia, setia mempunyai arti ada 3 adik-adik, yaitu berpegang teguh, kemudian patuh, dan taat. Dan kenapa kita harus setia kepada Tuhan? Karena Tuhanlah yang selalu memberkati dan menyertai kita, dan Tuhan adalah sumber kehidupan kita. Karena Tuhan Yesus, kita bisa bersekolah, kita bisa beraktivitas, adik-adik bisa ikut IMPA. Itu semua karena penyertaan Tuhan yang begitu luar biasa di dalam kehidupan kita. Dan sebagai anak-anak Tuhan, apa saja yang harus kita lakukan untuk tetap setia kepada Tuhan? Yang pertama, kita harus selalu berdoa mengucap syukur kepada Tuhan atas setiap penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita harus selalu membaca Alkitab, karena di dalam Alkitab tertulis apa saja yang harus kita perbuat dan apa yang tidak boleh kita perbuat. Karena Alkitab mempunyai pedoman untuk kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus selalu beribadah kepada Tuhan melalui IMPA adik-adik. Dan yang keempat adalah adik-adik selalu melakukan perbuatan-perbuatan baik di dalam kehidupan adik-adik. Dan menjadi setia kepada Tuhan bukan merupakan suatu hal yang mudah adik-adik ya. Pasti banyak godaan, banyak tantangan yang datang di dalam kehidupan adik-adik yang terkadang membuat adik-adik menjadi goyah. Bahkan mungkin membuat adik-adik menjadi tidak setia kepada Tuhan. Tapi jika selalu melakukan kehendak Tuhan, seperti tetap membaca Alkitab, tetap berdoa, rajin IMPA, terus melakukan perbuatan baik, pasti Tuhan akan selalu memberkati kita, akan selalu menyertai kita, dan memampukan kita untuk menghadapi berbagai macam godaan yang ada. Jadi adik-adik harus tetap semangat dan setia beribadah kepada Tuhan. Jangan pernah ada kata bosan untuk selalu menyembah Tuhan. Adik-adik, mari kita satu dalam doa.
Terima kasih Tuhan Yesus atas berkat yang begitu luar biasa dalam kehidupan kami. Kami sudah membaca firman, kami sudah mendengarkan firman-Mu Tuhan. Jadikanlah kami sebagai pelaku firman-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari. Berkati kami supaya kami bisa tetap setia untuk terus beribadah kepadamu Tuhan. Ampuni kami kalau dalam keseharian kami sering menjauhkan hati-Mu ya Bapa. Tuhan mau jadikan kami anak yang selalu setia dan taat beribadah kepadamu. Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa untuk orang tua kami, untuk guru kami, untuk negara kami, untuk orang-orang di sekitar kami. Tuhan jaga lindungi mereka dengan kuasa Roh Kudus-Mu ya Bapa. Berkati kesehatan kondisi yang terbaik juga bagi mereka Tuhan. Negara kami Engkau mau pulihkan Tuhan supaya tetap kembali seperti semula. Gereja kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan, supaya gereja kami GP Bethesda bisa terus menjadi berkat bagi sekelilingnya. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan seluruh doa kami ke dalam tangan kasih-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur pada Bapa di surga. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Sampai bertemu lagi di IMPA berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.